Baik pendengar, masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning. Di Bincang Pagi menanggapi pariwisata di tengah masa tatanan ke depan baru atau new normal saat ini. Kalaupun tadi sudah secara global ya di 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bapak Nofrial. Pagi hari ini kami menuju ke Kota Semi Mekah, Kota Parampanjang. Kalaupun Anda ke Padang tentu lewat Parampanjang ya, kemanapun, ke Solok ya atau ke Jakarta pun lewat darat menggunakan jalur via Parampanjang. Nah, pagi hari ini kami sudah bersama dengan Pak Mai Harman, Kepala Dinas Pariwisata Kota Parampanjang. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mai Harman. Baik, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sehat ya. Pagi hari ini Pak Kadis ya? Alhamdulillah sehat. Ini gimana Pak cuaca di Parampanjang pagi hari ini Pak Kadis? Oh, cukup cerah Pak Ihsan, sangat bagus, udara nggak hujan, jadi sangat bagus, sangat untuk kunjungan wisata sangat bagus nih Pak Ihsan. Baik. Nah, kalaupun tentu kita ajak juga pendengar ya Mbak untuk kembali mengunjungi objek wisata atau destinasi wisata di Kota Parampanjang. Nah, yang terbaru, kalaupun beberapa sebelum munculnya pandemi virus corona, objek wisata lokal pun sudah mulai menggeliat di Kota Parampanjang ya Pak Kadis ya? Iya, baik. Seperti wisata destinasi digital Kubu Gadang sudah dibuka kembali saat ini atau gimana tuh? Sudah dibuka. Jadi waktu habis PSBB 2 kita sudah mulai buka Kubu Gadang. Dan gini kita sudah aktifnya di Kubu Gadang Pak. Kita akan ada event nanti di bulan September ini Pak. Nah, di September ini akan ada event levelnya di Sumatera Barat atau? Levelnya Sumatera Barat Pak. Jadi ada lomba layang-layang Baradai Pak. Oh, lomba layang-layang Baradai. Ya, lomba layang-layang Baradai ini artinya nanti seluruh peserta nanti akan menggunakan pakaian yang dipakai dulu waktu zaman dulu ya, zaman lomba layang-layang dulu. Misalnya ada pakai baju tradisi, ada juga pakai aturan-aturan yang mengisyaratkan yang membuat lomba layang-layang ini adalah permainan penghulu pada zaman dahulu. Baik, ini menarik nih. Ya. Sejarah juga ini yang ditelusuri oleh RRI Pak. Itu kapan jadwalnya Pak Kadis? Ya, kita mulai nanti tanggal 20 September Pak. 20 September sampai? 20 September kita adakan setiap hari Minggu 4 kali Pak, sampai nanti berakhirnya tanggal bulan Oktober nanti. Jadi setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu kita main layang-layangan di sana, dilombakan? Iya, dilombakan ya. Itu pesertanya warga Parampanjang atau dari luar juga boleh Pak? Ya boleh, dari kebanyakan peserta kita nanti Parampanjang sekitarnya, termasuk Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman nanti Pak. Banyak tetangga yang berdekatan dengan Kota Parampanjang Pak. Baik, ini kenapa Pak memunculkan objek lomba layang-layang? Karena kan era dilihat saat ini juga selain bersepeda, orang hobi main layang-layang saat ini Pak. Memang viral sekali layangan ini. Iya, jadi memang sekarang ini kan musim panen Pak, musim panen panen padi. Jadi sawah yang masih selesai panen itu kita manfaatkan untuk lomba anak nagari Pak. Salah satunya lomba layang-layang ini Pak. Jadi untuk pemirsa juga ada yang berkesempatan datang nanti tanggal 20 September kita udah mulai mulai pertandingan pertama itu Pak. Pembukaannya tanggal 20 September ya Pak ya? 20 September ya. Diagendakan sampai di Oktober awal atau berakhirnya Pak? Setiap hari Minggu 20 September, 27, kemudian tanggal Oktobernya nanti bulan 4 atau bulan berapa? Tanggal 4 atau tanggal 11 nanti terakhir 11 Oktober. Tanggal 4 Oktober ya, hari Minggu ya? Ya, terakhir nanti tanggal 11 Oktober Pak. Pakai insert Pak atau gimana tuh? Itu yang Pak, tapi biasanya itu enggak Pak. Biasanya enggak. Jadi kita ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, ukuran layang-layang berapa, kemudian warna layang-layang juga menjadi paten dari para peserta. Jadi biasanya kita tidak pungut insert kalau yang lomba yang seperti ini Pak, yang lomba Baradai ini. Baik. Permainan anak nagari Pak. Baik, Pak Mai Harman, ini menarik nih. Kalaupun kita lihat dia secara nasional di Pro 3 juga sudah membahas di media sosial, apalagi termasuk di TV nasional, bahkan selebritis pun saat ini hobi melayang-layangan. Kalau dulu nggak ada layangan, sekarang melayang-layangan bahkan di atas rumah ya Pak melayang-layangan. Iya. Nah, ini kalau lomba layang-layang alang-alang Baradai ini
layang-layangnya khusus atau ada penjenisan yang layang danguang atau maco gitu? Iya, layang-layangnya khusus Pak. Kalau di kita namanya layang-layang darik itu Pak. Oh, layang pakai darik. ekor itu. Pakai ekor ada 6 itu kan ekornya. Jadi memang gitu. Jadi bukan layang-layang dangung seperti di Padang Pariaman gitu kan. Jadi khusus layang-layang darik. Baik. Yang ada ekor ya. Jadi ada klasifikasi ukurannya tadi atau gimana Pak? Iya, ada klasifikasi ukurannya. Jadi ya aturannya nanti kan biasanya ukuran lebar yang layang dan ini diatur oleh panitia. Kemudian kita mulai prosesinya nanti mulai dari pembuatan layang sebelum itu Pak. Oh, jadi langsung dari pembuatan ada lagunya ya, ku ambil bulu sebatang. Ya gitu. Dari pembuatan nanti hari Minggu tanggal 20 baru dilombakan. Oh, jadi memang ada edukasi atau tahapan membuatnya menjelang orang kan lihat layang-layang itu kan ketika sudah diterbangkan ya Pak, tapi nggak tahu prosesnya. Memang harus diawali dengan proses ya Pak Kadis ya. Iya, oke. Memang harus prosesnya tanggal 13 nanti prosesnya kita tampilkan itu. 13 ini ya Pak ya, 13 September ya. September ini hari Minggu. Hari ya 13 September hari ya minggu depan ya, minggu depan pembuatannya kemudian tanggal 20-nya lomba. Dilombakan 20. Baik. Ini kali pertama ya Pak lomba seperti ini ya Pak? Iya, ini memang kita coba pertama. Jadi kalau memang ini sukses nanti kita akan jadikan event tetap ini. Kalender event. Tetap kalender event di Desa Wisata Kubu Gadang. Baik. Nah, kalaupun RRI sudah punya konsep pemetaan di Kubu Gadang itu kan sawah yang dibuat lapangan atau gelangan itu kan cuma satu piring itu ya Pak, satu petak itu ya. Ini apakah karena perluasan ke lain? Ya, untuk lomba layang-layang nanti kita akan pakai sawah-sawah yang di sekitar itu Pak. Oh, di pinggir-pinggir jalan itu juga? Iya, ada panen serentak nanti Pak. Baik. Ada panen serentak, jadi sawah yang di dekat itu juga kita manfaatkan. Kalau dulu sempat ada lomba modeling di atas pematang sawah ya Pak ya. Ini di sawah itu ya. Ini jadikan karena sawah itu sudah panen padinya dijadikan tempat untuk melayang-layang. Iya. Wah, asik juga nih ya. Nah, itu gimana Pak? Karena di masa TKB tetap protokol kesehatan. Ini Perda provinsi juga akan disahkan dalam waktu dekat. Ini gimana sikap dari Dinas Pariwisata Padangpanjang Pak Mahirman? Jadi kita memang untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Padangpanjang kita tetap mematuhi protokol kesehatan Pak. Jadi harus pakai masker. Kalau nggak ada masker nanti panitia menyediakan masker bagi pengunjung, bagi peserta. Jadi kita tetap pakai. Kemudian ada tempat cuci tangan, kemudian ada tempat-tempat yang berkaitan dengan itu Pak, sanitizer dan apa nanti kita sediakan oleh penyelenggara Pak. Baik. Nah, kalaupun dengan perda loh Pak, kalaupun perdanya nanti sudah disahkan tentu akan juga selain izin keramaian pasti ya, tapi termasuk juga penindakan karena melibatkan Satpol PP dan kepolisian. Ini memang harus seperti itu nanti sikap dari pariwisata Padangpanjang Pak Mahirman? Iya betul Pak. Jadi di pintu masuk ini nanti kita udah saring Pak yang tidak pakai masker. Memang kita minta dia ditindak saja ya. Pakai masker dulu ya. Atau kita nanti panitia menyediakan. Kemudian ada cuci tangan nanti kita sediakan. Jadi itu pakai dibantu nanti oleh petugas keamanan Pak, Satpol PP dan juga pemuda setempat. Baik. Jadi termasuk juga karena dalam protokol kesehatan tidak boleh ramai-ramai. Ini mana skemanya nanti dibagi per kelompok jadi jaraknya atau gimana tuh Pak? Betul, peserta dibatasi nanti Pak. Jadi jumlah layang-layang yang boleh nanti dibatasi mungkin paling banyak 30 atau 50 paling banyak Pak. Ya, jadi memang dibagi-bagi posisi di mana tempat nanti peserta ini akan menaikkan layang. Jadi kita memang tidak ada yang dekat-dekat Pak. Baik. Ini menarik. Kalaupun lomba layang-layang, saya ingin tahu gimana tradisi layang-layang alang-alang di Padangpanjang, apakah sama dengan daerah Agam atau gimana itu Pak ya? Saran nanti kita agendakan lagi. Kami tunggu Pak. Nah, kalaupun selain objek wisata Kubu Gadang, Silik Lanyah juga menjadi gelanggang untuk atraksi di sana ya Pak, karena di sawah yang sudah tidak ada batang padinya sudah di mesin bajak gitu ya, panen itu. Nah, kemudian juga ada beberapa tempat kan seperti space ada stand-stand di sana dijual makanan panganan khas. Nah, apakah masih dibolehkan untuk jual di sana atau gimana itu? Memang disiapkan Pak. Jadi memang makanan-makanan tradisi kita siapkan, tapi juga atur jarak Pak. Kita adakan antar dengan pedagang yang lain memang ada jarak-jaraknya Pak.
Kita atur nanti caranya supaya jangan berdempetan dengan pengunjung dan juga dengan antar pedagang, Pak. Baik, tentu dengan event-event ini mengenalkan kearifan lokal ya Pak Kadis ya. Kemudian juga mempromosikan dan memberikan bahan bagi para generasi milenial khususnya yang hobi fotografer. Ini juga akan ada lomba dilombakan untuk fotografernya atau gimana tuh Pak? Biasanya. Kalau fotografer kayaknya mungkin belum ya. Belum dulu ya. Jadi mungkin kita beri kesempatan aja bagi yang hobi fotografer nanti untuk mengekspos banyak mungkin ya. Sisi foto mana yang bagus nanti itu barangkali belum kita lombakan Pak. Jadi barangkali untuk referensi fotografer aja nanti Pak. Kalau selama ini kan mereka cuma melakukan fotografer untuk silat lanya. Nah, kalau layang-layang kan lain lagi nanti Pak. Tapi kalau layang-layang bagusnya dengan video ya Pak, karena dari awal sudah istilah kalau kami namanya kecil-kecil itu mendandangkan layang-layang. Mau naik ini kan dipegang dulu ya, baru ditarik talinya set ke atas ya. Ini kan menarik ini. Iya betul Pak. Betul. Jadi ada filosofi dan ini kabarnya tadi layang-layang adat, berarti pemangku adat akan hadir di sana. Iya, jadi memang nanti pemangku adat barangkali akan pakaian yang menandakan bahwa mereka itu pemangku adat Pak. Jadi akan ada nanti dibuka secara resmi. Jadi aturannya nanti akan dibikin oleh panitia. Bagaimana orang zaman dahulu Minangkabau melakukan lomba layang-layang ini, karena layang-layang ini sebenarnya kan permainan pengulu nih Pak. Permainan pengulu bukan permainan yang rakyat kebanyakan. Kalau sekarang kan udah siapa aja bisa. Kalau dulu kan memang pengulu. Dan nama layang-layang juga sesuai dengan haknya pengulu kan. Maksudnya Pak? Jadi nggak ada sama dengan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya pengulu layang-layangnya udah pasti ini. Misalnya. Ada ikon-ikonnya gitu ya? Layang-layangnya ini. Jadi warna layang-layangnya itu memang udah jadi paten pengulu gitu. Jadi jangan sampai salah bikin layang-layangan kalau itu tidak sesuai dengan suku kita ya Pak ya. Iya, tempe nanti warnanya kan. Iya. Ini menarik ini untuk didokumentasikan sebagai bukti sejarah juga bahwa tadi Pak Herman sampaikan ternyata layang-layang ini adalah permainan pengulu ya, bukan permainan orang-orang biasa ya. Iya, zaman dulunya gitu Pak. Dan tentu juga menjadi sejarah untuk gimana kapan ini mulai ada ya Pak permainan ini, kemudian damatian kenapa sudah mulai berkurang, apakah dengan perkembangan teknologi orang sudah bisa main game di gadgetnya atau gimana Pak? Iya, jadi ini barangkali kita coba ambil karena generasi muda sekarang kan kadang-kadang banyak yang nggak ingat lagi dengan tradisinya, jadi kita coba munculkan satu persatu Pak. Jadi mudah-mudahan generasi nanti bisa melanjutkan tradisi ini, jangan hanya sibuk dengan gadget, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang dengan etis sekarang kan. Jadi yang tradisi lama perlu dilestarikan juga Pak. Jadi kalau lain-lain itu nggak butuh pembelian, cuma belinya benang ya Pak ya, beli kertas minyak gitu ya. Iya betul ya. Ada lemnya juga gitu kan. Dan bahkan sekarang ini ada layang-layang itu yang bisa cukup tahan dengan air hujan ya Pak ya. Artian kan kalau perlu kertas minyak kan hujan deras kan bocor-bocor tuh kertasnya. Bocor dia kan, remuk dia kan. Iya remuk ya. Tapi dengan ada sejenis plastik jangan bisa dimainkan juga walaupun cuacanya hujan gerimis ya Pak ya. Iya, masih bisa dipakai gitu kan. Iya. Nah kalau kunjungan di PDIKM gimana Pak di situasi saat ini Pak Meher? Jadi PDIKM kita memang saat ini kalau boleh dikatakan kita agak sepi nih Pak. Jadi memang bangsa pasar kita sebenarnya PDIKM ini kalau wisatawan asing banyak dari Malaysia, Singapura Pak. Sekarang ini karena pandemi kita wisatawan lokal, jadi memang agak sedikit menurun Pak jumlah pengunjungnya. Tapi kita masih kita membenahi PDIKM Pak untuk bisa dikunjungi nanti. Paling tidak Januari 2021 nanti kita sudah ada bentuk lain dari PDIKM Pak. Penampilannya sudah lebih bagus itu Pak. Apa sekarang Pak? Apa penambahan yang terbaru yang bisa Bapak sampaikan juga sama RRI di pagi hari? Ya, jadi kita nanti di PDIKM setiap hari Minggu kita adakan pertunjukan seni di amphitheater yang kita punya Pak. Kemudian pada waktu berbeda nanti malamnya kita adakan kegiatan teater di amphitheater itu Pak. Jadi itu tambahan kegiatan. Kemudian kita juga lengkapi dengan beberapa sarana pendukung seperti gazebo untuk wisatawan yang ingin duduk santai di halaman PDIKM
atau menikmati makan siang di halaman PDKM, Pak. Jadi kita siapkan 10 buah gazebo nanti di PDKM untuk bisa dinikmati oleh pengunjung, Pak. Dan penampilan kesenian di amphitheater. Nggak sabar mudah-mudahan segera COVID ini berakhir ya Pak Maherman ya. Iya, patokan kita mudah-moga Januari udah ya kita seperti biasa lagi, Pak. Amin. Baik Pak Kadis, Pak Maherman sudah gabung dan bincang singkat dengan RRI pagi hari ini ya Pak ya. Ya, baik, nanti kita agendakan lagi bincang di sesi berikutnya, apakah langsung on air dan bincang di Kota Padang Panjang ya Pak ya. Siap. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu Pak Maherman, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang yang sudah mengudara barusan. Ini saya sudah dibawa kembali. Sudah lama juga nggak ke Padang Panjang, pendengar. Kalau di Padang Panjang itu ke desa atau juga Kubu Gadang itu saya nikmati makan makanan khas ya. Ada kue pancuang di sana, ada makanan, pokoknya undi-undi makanan yang lama-lama itu atau yang masa lalu itu bisa didapat di sana. Dan memang destinasi digital, ketika Anda ke sana itu Anda membelinya tidak dengan uang rupiah matian, tidak Anda kasih uang 1.000 tapi Anda tukarkan dulu uangnya dengan uang koin yang dibuat dari bahan kayu, jadi pecahannya contohnya 1.000 jadi 10 rupiah, pakai rupiah seperti itu. Nah, nanti di sana juga akan ada atraksi. Kalau dulu ada lomba ya modeling, kemudian ada lomba atraksi silat lanyah, ada juga puisi karena di sana ada Padang Panjang terkenal juga selain lahirnya tokoh-tokoh ulama, juga para penyair karena juga sukses dengan melahirkan event penyair yang melibatkan beberapa negara di dunia ya. Baik, pendengar, sudah di pukul 9 pagi kami akan cukupkan untuk bincang pagi di edisi Minggu 6 September 2020. Mudah-mudahan Anda berwisata dengan aman, nyaman, tentram dan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Marisal Maki Kerja pagi hari ini undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.